Dia menangis saat mereka menyambutnya, harapan dan kesedihan Minggu Palem. Mazmur 118 ayat 25 sampai 26. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem pada apa yang diingat sejarah sebagai Minggu Palem, dia menangisi Yerusalem. Bagi pengamat biasa, mungkin tampaknya Yesus menangis pada saat-saat yang cukup aneh. Dia baru-baru ini menangis di kuburan Lazarus, yang ternyata kemudian Yesus memanggil Lazarus keluar dari kuburan. Sekarang kerumunan orang yang antusias telah mendengar tentang mujizat besar itu sedang mengawalnya dengan anggun ke kota Daud, meneriakkan kata-kata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Semua orang Yahudi memahami kata-kata ini sebagai salam mesianik. Namun anehnya, Yesus justru menanggapi dengan ratapan air mata. Mengapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Apa maknanya itu semua? Injil Lukas pasal 19 ayat 40-41 mengisahkan betapa Yesus meratapi kota Yerusalem yang megah itu. Ia menangisi kota itu karena kota yang begitu megah, tempat banyak ahli agama dan Alkitab berkumpul untuk terus memuji Allah, dan sebagai pusat peribadatan Yahudi. Namun kota yang indah itu ternyata berwajah ganda. Wajah pertama, sesuai dengan namanya yang berarti kota damai, adalah wajah kudus. Yerusalem yang berwajah kudus itu merupakan kota yang dijanjikan Allah menjadi tempat Allah menjadi raja. Wajah kedua adalah wajah buram, karena kota ini telah menjadi tempat kedurhakaan dan tidak ketaatan umat Allah pada perjanjian yang mereka buat dengan Allah. Wajah buram inilah yang ditangisi Yesus, karena kota pusat peribadatan ini telah menolak kehadiran Yesus. Tidak hanya sekedar menangisinya, bahkan mengutuknya yang keluar dari mulutnya. Lukas 19 ayat 42-44 katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ini adalah tanggapan yang layak untuk direnungkan, sesuai dengan apa yang disebut pemazmur sebagai momen selah. Raja Agung menangisi kota Raja Agung sebelum ia masuk melalui gerbangnya dengan kemenangan dan sorak-sorai, dan membuat banyak orang bersukacita. Batu yang ditolak yang dilakukan Tuhan. Mazmur 118 inilah yang ada di telinga dan mata Yesus pada Minggu Paskah dimulai. Minggu yang sempurna ketika semua bait suci dan upacara pengorbanan yang telah dinubuatkan akan digenapi dalam sebuah pengorbanan tunggal besar sekali untuk semua, dan dilakukan oleh Imam Besar Agung sendiri. Yesus mendengar teriakan Hosana dari banyak orang. Teriakan itu diambil dari Mazmur 118. Namun Yesus juga melihat hal itu dalam intrik pembunuhan para pemimpin Yahudi dalam ayat 22 dan 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.
Inilah yang menghancurkan hati Yesus saat ia menunggangi anak kuda keledai menuju Yerusalem sambil melambaikan tangannya. Dan itu luar biasa. Sungguh menakjubkan bahwa Yerusalem, sukacita seluruh bumi, tidak mengenali kapan sukacita dari sukacita sesungguhnya tiba setelah penantiannya selama berabad-abad. Sungguh luar biasa bahwa raja segala raja yang berdaulat, anak dari putra Daud yang ditabiskan sejak zaman dahulu akan ditolak. Yesus merasakan kesedihan yang mendalam atas kebutaan dan penolakan, dan sangat berharap mereka mengetahui semua yang dia lakukan adalah untuk mendatangkan damai sejahtera. Sungguh menakjubkan bahwa Mesias datang untuk menjawab Hosana, menangis dan membawa damai bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang non-Yahudi di bumi. Sebuah misteri yang dirahasiakan untuk waktu yang lama, yang akan segera diberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi oleh seorang Farisi Yahudi, yaitu Paulus, yang jika ia hadir saat Yesus memasuki kota akan sangat membenci semua yang ada dalam perayaan itu. Dari semua ini adalah perbuatan Tuhan. Ya, karena Tuhan telah berfirman. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Hari yang dibuat Tuhan. Yang mengejutkan tidak hanya karena para pembangun menolak batu penjuru, tetapi Yesus diberkati itu telah menjadi kutukan bagi kita semua, yang kemudian menyebutnya diberkati dalam Galatia 3 ayat 13. Mazmur menyatakan, ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Siapa yang dapat membayangkan bahwa raja ini telah menjadi korban persembahan, dan bahwa salib di mana dia diikat akan menjadi altar paling suci yang pernah dibangun? Tidak ada raja lain, hanya Yesus. Untuk inilah mengapa dia datang dan mengapa jiwanya begitu gelisah di tengah-tengah kerumunan orang yang bersuka cita. Tapi kegembiraan orang banyak saat itu adalah respon yang juga tepat. Sungguh, Mazmur menyebutkan, inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Namun apa yang sangat mengganggu Sang Pembebas Agung adalah pekerjaan besar yang diletakkan di hadapannya untuk menebus dosa jutaan orang berdosa. Ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan, hari sukacita dan kegembiraan bagi orang-orang berdosa, tapi hari menangis untuk Tuhan. Kasih-Nya yang teguh bertahan selamanya. Namun kesedihan Yesus bukannya tanpa harapan. Dia tahu tangisnya hanya untuk malam dan sukacita akan datang di pagi hari. Dia tahu itu adalah kehendak Bapa untuk menghancurkan dia dan membuatnya sedih. Dia juga tahu bahwa setelah dia memberikan persembahan tertinggi dan mengalahkan dosa, setelah dia menanggung kesalahan banyak orang sehingga mereka dapat dibenarkan, setelah penderitaan jiwanya berlalu, dia akan melihat keturunan rohaninya yang telah ditebus dan mendapat kepuasan tertinggi, yakni keselamatan. Bahkan melalui air matanya, Yesus memandang sukacita yang ada di hadapannya dan mengarahkan wajahnya ke apa yang ada di depan Yerusalem. Ini adalah ketetapan hati dari cinta yang tak terbayangkan, cinta yang lebih kuat dari kematian dan lebih ganas daripada kuburan. Nyala api Tuhan, itu adalah cinta yang begitu luhur, begitu teguh, begitu abadi, begitu tinggi, begitu luas, begitu lama, begitu dalam, sehingga bahkan membutuhkan kekuatan Tuhan untuk memahaminya. Itu adalah cara Tuhan mencintai dunia. Dunia yang telah menolaknya. Itu adalah cinta yang ekstrem, yang tak terbayangkan untuk mencapai hal-hal yang membuat perdamaian untuk kita. Oleh karena itu, untuk menghormati Raja yang demikian, mari kita bergabung dengan orang banyak zaman Yesus dahulu dalam bersukacita di hari yang telah Tuhan jadikan ini. Mengangkat tangan kita
dan menyatakan, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berefleksi dan menyambut Paskah.